Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini istimewa, saya bersama Bang Rizmon Sianipar. Kita sudah ngincar-ngincar dari dulu, tapi baru dapat kesempatannya sekarang di Bandung pula. Bang Rizmon, sehat Bang? Sehat Bang Saiful. Terima kasih sudah mau kita diskusi di Airmall TV. Sebentar saja saya ingin bicara tentang hal yang sedang ramai-ramainya hari ini. Bang, saya lihat Abang sudah diperiksa ya di Bareskrim. Iya. Pak Rizal Polda, di Polda. Di Polda ya. Pak Rizal Fadilah juga. Kemudian yang lain juga. Saya kira setelah keluar tuh akan agak mereda. Ternyata kok makin garang ini. Jadi, kan kita menduga-duga di dalam ruangan diinterogasi oleh polisi, kan tentu ada tekanan psikis mungkin ya. Jadi saya ingin tahu nih, di dalam itu bagaimana kok bisa keluar malah kalaupun tidak tambah garang ya tetap garang lah begitu Bang. Iya. Di dalam ya tentu ada ya teknik-teknik atau trik-trik dari penyidik untuk membuat kita tertekan itu ada secara psikis. Terutama bangku kita saja nggak ada pakai sandaran tuh. Oh gitu. Bagaimana ini Pak Listio Sigit? Kita ya aja kan? bisa nyandar sekarang Iya. ya. Kita diperiksa 5-6 jam tapi bangkunya nggak pakai sandaran seperti di terminal gitu kan. Itu sendiri sudah tekanan psikis. Ini perlu dengar Pak Listio Sigit Prabowo ini. Terus yang berikutnya yang cukup membingungkan saya, mengejutkan saya, bagaimana kok metodologi penelitian kita itu dipertanyakan gitu, seperti ujian skripsi atau disertasi yang dipertanyakan oleh pembimbingnya gitu. Iya begitu kan, itu nggak cocok ya. Harusnya pertanyaan metodologi penelitian itu tempatnya bukan di depan polisi tetapi di seminar kan begitu ya kan ya. Peneliti itu boleh salah dong ya, bahkan dosen saya bilang ya kesalahan seorang peneliti menjadi kajian peneliti lainnya. Itu why not gitu. Iya. Okay. Nah, itulah yang kita ini kan yang saya pertanyakan. Banyak metodologi itu di YouTube saya, bahkan di akun X saya juga ditanyakan bagaimana saya memeriksa sebaran RGB yang lintasan stempel itu juga dipertanyakan. Padahal ya kalau mereka ingin melakukan hal sama ya pasti hasilnya sama, bahwa lintasan stempel yang diupload oleh Dian Sandi itu ya memang tidak ada kanal R-nya, menandakan bahwa tidak, stempel itu tidak ada di jas hitam itu. Jadi seperti itu Bang. Jadi kalau ada lagi beberapa ya poinnya adalah bagaimana kita dipertanyakan atas otoritas apa memeriksa legal standing. Peneliti ditanyakan otoritas memeriksa skripsi, ijazah yang diupload itu. Ya kan peneliti berhak meneliti apapun. Jadi kalau harus meminta izin polisi ya demokrasi kita sudah mundur ini. Atau bahkan ditanya juga barangkali kalau ini sebuah penelitian, dana penelitiannya dari mana gitu? Ada kesan? Nah ada juga ya, interpretasi saya bahwa kita seperti ada yang mengorkestrasi gitu. Betul. Makanya banyak pada saat itu ditanyakan juga kenal TPUA, kapan mengenalnya, kenal nggak dengan Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia maupun Pak Damai Hari Lubis ya saya katakan saja ya bahwa saya datang ya karena saya melihat di konvers
Ya kalau diajak ya oke, karena apa? UGM kan kampus alma mater kami. Jadi kami kan pulang kampung. S1 ya, S1, S2 saya kuliah di sana. Jadi why not gitu. Dan kami juga baik-baik. Ya UGM juga secara WA kalau nggak salah itu mau memberikan waktu ya jam segitu, makanya kami tahu hari itu jam segitu itu informasi dari pihak UGM loh. Jadi bukan tiba-tiba datang terus, enggak, itu ruangannya pun sudah disediakan, ruang 109, dan mereka juga sudah hadir di dalam. Artinya kan semua sudah lewat perencanaan dan izin dari pihak UGM. Jadi tidak ada pemaksaan, apalagi penggerudukan itu kan istilah mungkin kalau dipakai istilah bombastis. Mungkin karena banyaknya itu yang nganternya itu berbis-bis dan bermobil-mobil barangkali Bang. Iya, betul juga kalau alasan itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam sebenarnya murni argumentasi ilmiah kok antara kami sebagai alumnus dengan pihak UGM. Begitu saja. Jadi bahkan memang ada sedikit keras ya statement saya terutama, dan setelah itu saya ada di video itu saya minta maaf kalau ada yang salah. Cuma cukup kecewa juga kenapa apa yang diklaim bukti-bukti itu nggak ada disediakan di meja mereka. Padahal gitu itu dari sebelumnya sudah dimintakan ya secara resmi. Iya Bang. Nah Bang, ini agak penasaran juga saya. Ini Bang Rismo ini bolak-balik kan dari Sumatera Utara ke Jakarta karena ada podcast, terus kemudian yang kalau ditarik mundur sedikit misalkan ke UGM segala macam, itu kan jelas biayanya nggak kecil Bang. Itu dana sendiri tuh Bang. Dana sendiri lah Pak. Dana sendiri Bang, dana sendiri. Motifnya apa Bang? Mau datang misalkan ke perpustakaan nanya skripsinya Jokowi difotoin gitu. Motifnya kan rasa ingin tahu Bang. Oke, sebagai seorang peneliti. Iya, rasa ingin tahu. Dan awalnya kan dari video Kompas TV, saya analisa frame demi frame. Lah ini ada yang janggal nih. Ini pasti nggak cocok karena terlalu cantik untuk zaman itu, terlalu modern. Jadi ya saya datang bersama istri. Nah, tanpa diduga ternyata diberikan tanpa diminta oleh petugas di situ. Jadi ya itulah, jadi sambung menyambung, katanya mungkin kekuatan supranatural lah itu sehingga saya bisa menyentuh, meraba, memoto dari skripsi dari yang diakui sebagai Joko Widodo gitu. Karena disitulah kemudian menjadi titik baru lagi, orang fokus pada skripsinya bukan sekedar pada ijazahnya. Iya, Bang. Dan yang konon katanya ini juga akan dilaporkan katanya tentang skripsi. Iya, laporan baru ya. Jadi kalau sebelumnya tentang ijazah palsu ya, kalau bahasa hukumnya dugaan ijazah palsu katanya pengacara. Nah, ini akan dilaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Yang melaporkannya ada nanti sebuah tim katanya, dan akan dari dilaporkan. Pihak Abang apa dari kawan-kawan yang atau ada sebuah tim pergerakan yang ingin masalah ini dituntaskan secara ilmiah gitu Bang. Oke. Nah, mereka akan melaporkan itu baik ke Bareskrim maupun ke Pengadilan Perdata nanti di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Sedang dikonsep suratnya. Jadi siap-siap Pak Jokowi bahwa Anda akan repot-repot juga nanti ke Jakarta terkait dengan laporan bukan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, tapi dugaan skripsi palsu. Ya. Jadi kita doakan lah mudah-mudahan Pak Jokowi kembali sehat ya, karena kemarin kita dengar sakit tuh kan kalau sakit kan nanti nggak bisa dipanggil, susah dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah ini kelompok-kelompok peneliti yang mau tidak mau akhirnya masuk pada ranah yang sangat politis gitu. Ini menjadi hal yang sulit nggak buat Abang? Iya, bukan hanya kalau Abang kan berdiri dalam istilahnya lagi legal standingnya sebagai peneliti, tapi kan akhirnya nggak bisa dilepaskan juga dari persoalan politik gitu, tarik menarik berbagai kubu segala macam Bang. Ini mengindikasikan bahwa ancaman kebebasan hak meneliti bagi peneliti. Nah, jadi sekaligus mengintimidasi mereka ya secara tidak langsung kepada para peneliti. Jangan kalau ingin meneliti sesuatu yang berlawanan, bertentangan dengan kekuasaan, Anda akan berhadapan dengan hukum. Ini seperti kalau orang pintar biasanya kan pasti peneliti itu pasti menginterpretasikan hal yang sama seperti saya. Ada intimidasi jika hasil kajianmu bertentangan dengan kekuasaan, apalagi dinasti Joko Widodo, maka Anda akan berakhir dilaporkan ke polisi. Nah,
Nah, itu dia. Dr. Rismond, kalau saya lihat di akun X-nya ini ada link ke Amazon.com. Iya. Itu buku-buku sekian belas buku ya, apa sekian puluh itu Bang? Sekian ratus. Sekian ratus yang ditulis Bang. Iya. Dan itu kalau ingin mendapatkan tulisannya itu bisa di Amazon.com. Bang. Iya, Amazon. Ini yang kemudian kita membuat heran ya, ketika para peneliti ini kan ya di kita kan banyak ini. Ya, tadi kita sebelum mulai kita juga diskusi ada ITB, ada Unpad. Kalau bicara Bandung, belum bicara di kota-kota lain. Memang nyaris tidak ada ini yang bicara ahli-ahli forensik, ahli digital segala macam. Ini ada fenomena apa kira-kira di pandangan Bang Rismond sebagai orang yang berada di kelompok peneliti gitu? Fenomena pengecut dan nggak mau tahu, nggak mau tahu dengan keadaan bangsa ini. Jadi dia sibuk mengurus sertifikasi, terus kum dan segala macam. Tetapi dia tidak berpikir bahwa keilmuannya itu sebenarnya sangat penting untuk disuarakan, apalagi untuk membela kepentingan rakyat. Nggak jauh dari sini, ya, dari ITB ini atau dari Unpad ini kemarin kan di Cirebon terjadi. Ya, hasil digital forensik nggak dipakai untuk rekonstruksi dan segala macam yang seharusnya membebaskan mereka hasil ekstraksi SMS. Dan saya tunggu peneliti atau dosen pengkaji dari ITB, dari Unpad atau dari seluruh Jabar ini kok nggak pernah bersuara. Saya bingung. Kalau di kampungnya sendiri saja, ya, cacat hukum ini tidak diteriakkan oleh ahli-ahli orang-orang hebat di Bandung ini, bagaimana dengan kondisi di jauh dari Pulau Jawa ini, Bang? Makanya saya bilang saya juga sudah menghubungi sejumlah teman yang di ITB. Iya, yang di ITB ada berapa orang, di UGM banyak sekali ya. Kakak angkatan maupun adik angkatan, satu angkatan yang sekarang sedang jadi dosen, dan mereka alasannya takut ketika secara diametral itu berhadapan, maka mereka memilih untuk diam. Bang, kan barangkali kawan-kawan peneliti juga kan nontonin terus Bang Rismond di berbagai televisi atau di podcast. Ya gimana nggak takut Bang? Kalau mobil bannya dipecahin, bannya disobek, kacanya dipecahin, dan takut lah Bang. Tapi kan begini, kita kan punya ilmu bukan untuk perut sendiri kan Bang. Nah, turning point saya sebenarnya di kasus Jessica Wongso. Iya, bahwa lab forensik Mabes Polri lah yang memanipulasi barang bukti digital tersebut. Nah, dari situlah turning point saya bahwa ternyata kita itu tidak boleh diam. Ternyata ilmu kita bisa untuk dipakai untuk memajukan demokrasi kita, memperbaiki kepolisian kita. Bukan karena kita benci kepolisian, ya tentu sayang karena kita yang bayar pajak untuk mereka kan. Operasional 126 triliun. Jadi jangan persepsi ketika kita mengkritik kepolisian untuk memperbaiki langsung kita dikatakan tidak percayalah pada polisi, membencilah. Nah, terminologi membenci ini yang perlu kita luruskan sekarang. Justru saya sangat sayang sama kepolisian. Nah, gitu Bang. Jadi, demokrasi kita ini akan maju jika banyak yang mengkritik pemerintahan seperti Bang Saiful juga, gitu loh, sebagai agen-agen untuk memajukan demokrasi kita, Bang. Kalau kita hanya ruang-ruang publik kita hanya dipenuhi oleh kaum-kaum penjilat, jadilah Indonesia menjadi negara politburo. Bang, gitu, kira-kira perlu dimotivasi nggak sih kawan-kawan peneliti ini biar tumbuh keberaniannya gitu, atau harusnya malu ya para peneliti senior di berbagai universitas besar di Indonesia. Ada seorang anak muda yang masih muda juga ya bisa membuktikan itu bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu Times New Roman dengan pakai istilahnya model neural networks yang cukup sederhana atau cukup populer lah. CNN itu Convolutional Neural Networks itu semester 7 semester 1 pun S1 pun sudah bisa. Kemana yang dosen-dosen senior itu sampai menciptakan yang sudah bisa membuat paten untuk menciptakan model deep learning? Kenapa diam? Diam karena pengecut atau tidak mau tahu dengan negara ini? Itu terserah kalian lah. Tapi
Yang saya inginkan adalah ayolah kita bersama-sama bahwa keilmuan kita itu bukan hanya untuk di dalam kelas, bukan untuk sebatas mahasiswa di dalam kelas, tapi suarakanlah khususnya ini nih untuk sejarah bangsa kita ini. Masa sih peneliti-peneliti Indonesia nggak sedih ya dengan hasil dari Dirtipidum kemarin, lembar pengesahan skripsi itu hanya diraba, dirasa, terus langsung disimpulkan ada cekungan bahwa itu produk letterpress atau handpress. Kita kan sedih, negara kita ini negara besar, harusnya kan peneliti-peneliti itu sedih dengan kesimpulan seperti itu. Ayolah bersuara, jangan takut. Anak-anak aja ada itu, usia berapa tuh Bang? 19. Usia 19 tahun sudah berani. Kan harus muncul anak-anak muda yang lain. Karena apa? Ya saya dengan Bang Saiful ini paling 10 kalender lagi hidup di dunia ini. Ya Bang, mungkin saya hampir 50, mungkin 10 kalender lagi sudah nggak ada di Indonesia ini, nggak ada di dunia ini. Ini loh anak-anak muda ini loh sekarang ini loh. Ini Indonesia milik kalian bro, guys. Ayo berkontribusi, berani bersuara seperti teman kita yang masih usia 19 tahun itu. Jangan takut bersuara. Ketika kita takut bersuara, maka Indonesia ini sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Oke. Jadi sama sekali tidak ada penyesalan Bang ya dengan tersitanya waktu Abang untuk melakukan penelitian, mengajar dan segala macam untuk urusan-urusan yang jadinya terjun ke urusan politik ini. Iya, ini juga sekaligus mengeksemplar ya, memberikan contoh kepada kita yang punya dikasih Tuhan, punya kecerdasan, punya skill, bahwa kita pantas loh para peneliti ini dapat panggung di panggung nasional. Jangan hanya para ahli hukum, ahli politik, ekonomi, ahli teknologi pun ya semenjak reformasi ini kurang suaranya di republik ini, kurang suaranya di televisi, kurang suaranya di ruang-ruang publik di YouTube atau lainnya. Kita itu punya hak yang sama dengan mereka, bersuara untuk apa? Membuat Indonesia itu lebih baik. Jangan takut, jangan ya. Ahli-ahli teknologi punya hak yang sama dengan para politisi, para ahli hukum dan lainnya. Berkontribusilah ya, lebih banyak para ahli ini memberikan kontribusinya dalam YouTube untuk anak-anak muda. Ya, jangan para politisi saja yang menguasai ruang-ruang publik. Bersuaralah hai kalian yang diberikan Tuhan kecerdasan dan keahlian, begitu Bang. Oke, luar biasa. Ini saya melihatnya sebagai sebuah motivasi bukan hanya buat para peneliti, tapi buat adik-adik kita juga, mahasiswa ya, yang juga harus berani menyuarakan. Bang, closing statement Bang. Iya. Justru kita bangga harusnya banyak yang konten-konten kreator atau pers yang bisa menyebarluaskan informasi, ya, memicu kekritisan, daya kritis, daya nalar, daya kecerdasan untuk banyak orang. Harusnya kita bangga kan. Saya tanyakan Pak Prabowo Subianto, kita harus bangga daripada banyak digital content creator yang hanya menjual, mempertontonkan privasi rumah tangga atau gosip. Justru mereka-mereka ini yang membuat kecerdasan bangsa itu secara informal di luar jalur formal itu menjadi lebih baik. Pak Prabowo Subianto, janganlah kriminalisasi mereka ya. Kalau Indonesia mau menjadi Indonesia Emas tahun 2045, maka ya digital netizen press ya pokoknya konten kreator yang mencerdaskan bangsa, meningkatkan daya kritis bangsa itu perlu Pak, malah dibuat organisasinya Pak Prabowo Subianto, dilindungi mereka sehingga mereka juga menjadi percaya diri melakukan pekerjaannya, begitu Bang. Oke, terima kasih Bang Rismon. Barusan disampaikan oleh Bang Rismon keberadaan media-media di platform YouTube dan sebagainya itu untuk meningkatkan kecerdasan rakyat, Bang, iya. Jadi barangkali kalau biasanya Rocky Gerung mengatakan IQ orang Indonesia ini 78, yang mudah-mudahan dengan sering nonton podcast naiklah 79, 40 gitu Bang. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.